langsung cegreng dan suaranya pun halus. Olinya udah naik 5 bar. Dan untuk tekanan inner pressure-nya juga udah naik. Sama untuk nomor 3 ada di angka 29,5 bar. Oke lur, jumpa lagi di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita akan rakit mesin dari Kijang Diesel 2L, yang mana kemarin itu mau servis ada bunyi tek 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 gitu. Terus habis gitu kita setting di valve-nya, udah kita setting 2 kali. Yang pertama itu kan ini yang kemarin pernah kesini untuk ganti piston sama ring piston aja. Terus habis gitu dapat berapa bulan kemudian telepon juga kabar kalau mobilnya ada bunyi tek 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 gitu. Saya pikir cuma di settingan klep aja, tapi ternyata itu hal lain pun yang tidak diinginkan terjadi. Kita cek kompresinya ternyata ada di 21-20, nggak sampai 30. Seperti di video kita cek kompresi dulu ya lur. Udah kita pasang alatnya, kita ukur nanti untuk ukuran setiap piston dan silinder. Kita coba dulu ukur. Oke, starter. Di sini nomor 1 itu ada di angka 22,5. Ya benar, angka 22,5 bar. Dan ini adalah silinder nomor 2. Oke. Starter. Ya, sip. Hasilnya juga 22 pas. Ini adalah nomor 3, kita cek dulu. Yo. Ukurannya ini ada di 24 kompresinya. Dan ini adalah nomor 4 dan yang terakhir. Oke, starter. Ini berada di angka 23. Oke, dan ini adalah buku manual dari Toyota 2L. Ini adalah tekanan kompresinya. Sorry lur, kurang jelas, jadi gak bisa fokus, maklum, bukan yang bagus. Nah, ini tekanan kompresi untuk 2L 31 kg per cm atau 31 bar, dan minimum pressure-nya itu ada di angka 20 bar, dan perbedaannya itu masing-masing 5 bar. Jadi perbedaan ini enggak seharusnya ada kebocoran atau di alat. Ini adalah perbedaan dari setiap silindernya. Untuk minimum pressure-nya itu di angka 20 kilo. Jadi ini udah berada di minimal pressure, tekanan pressure, jadi nggak bisa awet untuk tekanan kompresinya karena udah ada kebocoran, sehingga harus diturunkan atau gimana, tapi nanti kita terserah orangnya. Tapi kita cek dulu di bagian bawah, buka kalter, kita lihat kondisi metalnya. Ini yang angka 24,5 itu bisa jadi di metalnya aus, sehingga piston naik ke atas, sehingga membuat kompresi perbedaannya yang sangat jauh sekali. Oke, kita lanjut dulu pemeriksaannya lur. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Farid Putra Motor. Terima kasih. Kemarin kita udah cek. Terus untuk kendalanya ini dari Kijang Diesel ini ternyata ada
di bloknya situ ada semacam retakan gitu atau kropos semacam itu, terus kita kolter lagi, kita standarkan lagi. Jadi untuk pistonnya tidak ganti karena kemarin ganti yang bagus, yang tengahan, bukan yang ori. Kalau yang ori itu harganya mahal, tapi ini yang tengahan, banyak yang pakai, aman. Terus kita ganti juga untuk ring pistonnya yang orisinil. Ini ring piston yang orisinilnya kemarin kita pakai TP, jadi daripada nanti ada masalah sekalian kita ganti yang ori, karena permintaan orangnya itu minta yang orisinil. Dan juga nozzle-nya pun udah kita ganti 2 karena kemarin gantinya cuma 2. Jadi sekalian, soalnya biar baru semua. Kalau tekanannya udah kita tes, dan masalahnya lagi itu ada di jet oilnya ini. Jet oilnya ini patah, nggak tahu kenapa penyebabnya kok bisa patah gini. Ini masih kita indenkan, soalnya di toko-toko masih belum ada. Jadi untuk sementara kita rakit untuk bloknya. Dan untuk bautnya ini di dalamnya ada semacam valve, one way valve, ada pelornya, kita bersihkan, jangan lupa untuk ditiup, takut ada yang macet. Untuk paknya sendiri kita pakai orisinil 2L, dan untuk silinder headnya udah kita setting, tinggal kita bersihkan. Untuk askrupnya juga udah kita poles, ini masih pakai standar karena masih bagus. Jadi ini ukurannya standar, cuma kita ganti di metal jalan dan metal duduknya. Dan juga untuk setang pistonnya udah kita teskan dan udah kita perbagus dan diperbaiki. Jadi udah udah center juga. Untuk bospennya udah kita ganti. Bospennya pun udah dipasang satu persatu karena ini sama bengkel bubutnya langsung dipasang gini, takut ukurannya nggak pas. Jadi kalau ditalein gini kan bisa pas sesuai ini, soalnya pengukuran dalamnya ini menyesuaikan pennya, meskipun beberapa mikro itu tetap selisih. Ya kita kerjakan semaksimal mungkin lah. Dan ini udah kita ukur untuk celah katupnya, untuk celah di ring pistonnya. Ini ring pistonnya ada di angka 30. Ini sesuai standarnya ya lur. Nah ini 30 rapat. Nah ini 30 rapat ya lur. Tinggal kita mulai perakitan, dan untuk semua pendukungnya itu masih kita cat ulang juga. Bloknya ini udah kita cat lagi. Kalau lainnya masih proses pengecatan karena sang pemilik ingin mobilnya kelihatan bersih, jadi kita cat semua. Yang hitam kita hitamkan lagi. Untuk aluminiumnya kita bersihkan semaksimal mungkin. Kalau yang ini masih belum kita bersihkan, kita coba bersihkan nanti. Karena pas waktu kemarin untuk bobol itu udah saya peringatkan, untuk kalau ketahanannya itu di 50-50 ya, soalnya kita nggak total, jadi awet enggaknya itu tergantung dari hasilnya. Jadi hari ini kita turunkan sekalian kita servis semua, dan orangnya minta distandarkan ulang biar lebih standar dan lebih maksimal. Oke, kita lanjut dulu ya lur. Ini udah kita bersihkan, bagian yang belum kita bersihkan nanti menyusul sekalian di pas waktu pasangnya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Terima kasih. Dan ini adalah partnya yang udah kita cat semua yang perlu dicat. Kita hitamkan lagi biar kelihatan bening seperti baru. Oke, kita lanjut untuk perakitan dulu.
udah kita kencangin dan dengan ukuran 6 kilo untuk setang pistonnya, dan perputarannya udah lancar. Ini nomor 3, berarti untuk jalannya udah setang di metal jalannya udah enak ya lor, udah bisa naik ke bloknya. Terus kita lanjut untuk perakitan di bloknya. Ini kita pasang dulu untuk pistonnya biar enak pasangnya, soalnya ada yang megangin, jadi langsung aja kita pasang. Oke, udah kita bersihkan dan juga udah kita kencangin untuk baut jet olinya. Kita sambil menunggu untuk jet oilnya yang patah satu, kita rakit dulu ya lor. Untuk yang ketiganya yang ini menyusul, meskipun tempatnya sempit nanti pasti bisa. Kalau nggak bisa ya buka lagi, mau gimana lagi. Jadi untuk mengirit waktu, kita pasang dulu untuk askruknya. Kita tes di bloknya sini, untuk kita tes perputarannya beres atau tidak. Kalau nggak beres ya kita bawa kembali ke tukang kolter untuk dicek ulang. Oke, kita lanjut dulu untuk pemasangannya. Sudah terpasang, kita pasang dulu untuk metal beduknya. Oke, masih enteng. Kita lanjut untuk pengencangan di 7 atau 8 kilo. Kita mulai dari 5 kilo dulu. Oke, udah lancar. Tinggal kita pasang untuk pistonnya dan perlengkapannya. Udah lancar ya lor. Ini tadi kita kencangin dengan 7 atau 8 kilo. Udah ringan dan lancar, karena sebenarnya metal dan askruk itu tidak bersentuhan langsung. Yang bersentuhan yang masih dilapisi oleh oli di sini, jadi nggak bersentuhan langsung, masih dilapisi dengan lapisan oli.
kita lanjut dulu untuk pemasangan seal dan perlengkapan lainnya nanti kita ini udah kita dapatkan ya lur, untuk jet oilnya atau nozzle untuk di kijangnya yang patah ini sebagai penggantinya. Ini kita bukakan dulu. Ini pesennya online karena agak dekat jadi datangnya lebih cepat. Nah ini ori, sama seperti orinya cuma beda warna. Nah ini cuma yang lama itu untuk ujungnya nggak ada, patah seperti ini. Kita pasang dulu dengan ukuran 3 kilo karena tempatnya juga nggak begitu sulit, masih longgar. Kita pasang dulu, dan untuk part yang lainnya udah kita cat filter oli. Ini kena debu dan solar tadi waktu penyetelan nozzle. Ya lur, saatnya pemasangan piston, dan piston ke bloknya udah kita bersihkan semua, udah bersih. Terus yang kecil-kecil bracket-bracketnya udah kita pasang semua. Ini masih belum, nunggu nanti kita gunakan untuk ini multiple ring piston. Nah ini untuk memasukkan piston berserta ringnya atau kompresor ring piston untuk di semua mobil, karena ini multi dan banyak ukuran. Nanti kita sesuaikan dengan ukurannya untuk pemasangannya. Tinggal kita tang atau gimana biar lebih simpel. Awalnya sih coba-coba untuk pakai alat ini, tapi ternyata malah keenakan, jadi ya kita teruskan. Oke, kita lanjutkan untuk pemasangan pistonnya. Jangan lupa dibersihkan dan juga dikasih oli untuk pelumasannya nanti. Urusan ya bang. Ya. Oke. Oke lor, udah kita pasang yang di depan, tinggal bearing capnya aja yang di belakang, terus pengencangan udah kita pasang. Untuk bearing capnya kita mau main dengan ukuran 5 sampai 6 kilo, tapi di sini kita menggunakan 5 kilo. Ya lor, kita kencangin dengan torsi
5 sampai 6 kilo, tapi di sini kita menggunakan 5 kilo. Oke lor, udah kita pasang untuk cylinder headnya, tinggal kita kencangin dengan torsi 5 kilo dulu, kemudian langsung 10 atau 11 kilo. Untuk 5 kilonya udah selesai, tinggal 10 kilo. Nanti kalau udah dihidupkan, sudah mesinnya panas, baru kita kontrol lagi untuk kekencangannya. Oke, udah selesai, tinggal kita rakit untuk semuanya. Kijangnya udah terpasang silinder head dan timing bell. Untuk timing bell itu ada maksud saya ada tanda panah ini. Nah, ini panah. Kita cari. Biasanya itu ada panah yang jelas atau cuma kode aja. Ini menandakan putaran ini ke kanan, jadi ini harus ke sini. Dan untuk topnya sendiri seperti biasa, ini top dari Noken As, ini injection pump, dan di sini askruk. Di sini ada cowakan. Nah, ini untuk timing belnya nggak diganti, soalnya baru aja ganti. Ini tinggal pemasangan deck dan aksesoris lainnya, kemudian kita coba test drive di bawah. Oke, kita lanjut dulu. Kalau untuk setting klepnya udah kita setting semuanya, tinggal egg house dan ini untuk nozzle-nya belum kita cek, dan repair untuk ring piston, ring nozzle udah kita tes. Ini tekanannya udah kita ratakan semua, udah kita normalkan, tinggal kita perakitan semua aksesorisnya dan kita test drive di bawah. Oke, kita lanjut dulu lur, semangat. Udah kita rakit semuanya, tinggal pemasangan penataan ring nozzle dan ledengnya semuanya udah terakit. Dan di sini kita menemukan tidak ada termostatnya ya lur, udah lama rupanya nggak pakai untuk termostat, jadi kita belikan.
tadi cuma ada ring karetnya aja. Ini kita belikan yang original karena pemiliknya udah kita tawarin dan memutuskan untuk yang original aja. Nah, ini adalah yang original 82 derajat. Nanti kita juga akan kasih untuk temperatur digital biar ada dua, jadi bisa mengontrol berapa untuk temperatur mobilnya. Dan untuk pemasangannya itu cukup mudah, yang ini bagian bawah karena nanti akan menutup bagian yang bawah situ. Ini nggak usah dilem ya lur, karena permukaannya masih rata, jadi nggak perlu dilem karena permukaannya rata dan juga masih bagus. Jadi ini mengandalkan dari karetnya aja. Oke, kita lanjut dulu. Mesin kijang 2L nya udah kita rakit, tinggal kita hidupkan ya lur. Terus untuk oil pressure-nya udah kita pasang untuk pengecekan tekanan oli naik atau tidak. Meskipun ada oil pressure-nya ini buat menandai tekanan, tapi tetap harus dilihat dari sini oli apakah naik atau tidak. Soalnya kadang ada yang buntu di bagian cylinder head ke atas, jadi nggak naik, tapi tekanan ini tetap naik. Nanti kita juga akan cek. Terus untuk bos pomnya ini kita setel di angka 0, pas di garis bos pom kita nolkan semua, dan juga kita pasang di tekanan untuk inner pressure di injection pumpnya. Yang nggak kita servis ini cuma bos pom, tapi udah dikalibrasi kemarin waktu pas servis pertama. Untuk nozzle-nya udah kita kalibrasi dan ganti 2 biar baru semua, dan udah kita ratakan untuk tekanannya. Busi pemanasnya pun nggak kita pasang dulu. Ini buat naikin solar di dalam ledengnya biar naik, dan untuk memancing oli biar cepet naik, biar starternya nggak berat ya lor. Kita hidupkan dulu. Oh ya, ini untuk termostatnya udah kita pasang, nanti kita cek. Itu bisa dilihat di dalam, kira-kira ya, ada termostatnya. Nah itu, ini nanti kita cek juga. Oke, kita hidupkan dulu untuk mesin kijang 2L nya. Untuk bahan bakarnya udah naik, tinggal kita pasang busi pemanas dan kita panasin businya biar langsung cegreng ya lor. Udah kita pasang untuk busi pemanasnya dan udah kita persiapkan. Ini tinggal kita panasin dan kita starter. Udah hidup ya lor untuk mesin 2L nya, langsung cegreng.
dan suaranya pun halus. Olinya udah naik 5 bar, dan untuk tekanan inner pressure-nya juga udah naik. Aman, nggak ada asap. Kita lihat olinya. Alhamdulillah olinya udah naik. Untuk tekanan olinya udah normal, dan untuk olinya udah muncrat-muncrat. Seperti biasanya ya lur, kita biarkan dulu inrayen 2-3 jam atau setengah hari, biar nanti kita inrayen dulu, biar kita lihat untuk adakah kebocoran atau lainnya. Kalau ada ya kita perbaiki, kalau nggak ada ya langsung naik. Dan ini adalah termostatnya. Dan ini adalah inner pressure-nya di dalam injection pump. Oke, kita inrayen dulu lur. Udah kita inrayen ya sekitar 3-4 jaman, kita pakai RPM agak tinggi, terus udah habis solar 5 liter lebih di tandonnya. Terus ini bentar, kita matiin dulu. Masih ada kebocoran air, nanti kita cek. Nanti kita cek lagi ya lur. Gini lur, ini kemarin udah kita hidupkan, udah kita kirim videonya ke pemiliknya, kemudian pemiliknya juga penasaran, begitupun juga dengan saya. Penasarannya itu kemarin suruh tes kompresinya setelah turun mesin. Jadi saya oke Pak, siap, karena saya juga penasaran. Jadi ini kita hidupkan tadi, udah panas, sudah suhu normal. Kita tinggal tes untuk kompresinya. Ini kita gunakan compression test tool. Kemarin kan ada di angka 22, 24, dan yang menyebabkan bunyi yang 24 itu yang menyebabkan bunyi agak kasar karena perbedaannya terlalu tinggi. Untuk maksudnya terlalu signifikan untuk perbedaannya. Jadi ini kita akan tes lagi untuk tes kompresinya. Nanti keluar di angka berapa. Untuk standarnya itu 30-31, angka minimal itu di 21. Ini nanti kita lepas untuk glow plug-nya atau busi pemanas, kemudian kita solenoidnya nggak kita kasih setrum 12 volt, kemudian kita start, nanti keluar di angka berapa. Oke, kita lepas dulu untuk
busi pemanasnya, nanti kita tes lagi. Oke lor, ini udah kita buka untuk busi pemanasnya. Kita pilih adaptornya yang sama. Ini udah ketemu, tinggal kita pasang. Untuk meskipun untuk posisi ring piston masih belum mapan sempurna, kita cek dulu untuk tekanan kompresinya, nanti keluar di angka berapa biar lebih yakin dan mantap. Saya sendiri penasaran soalnya untuk ring kompresinya ini ada di angka berapa. Oke, kita coba dulu untuk start. Ini ada di angka 2,29 bar, hampir 30. Udah termasuk bagus karena ring pistonnya masih belum mapan. Ini ada di angka 29. Kita tes nomor 3 dan lainnya. Dan ini nomor 3. Sama untuk nomor 3 ada di angka 29,5 bar. Udah menunjukkan untuk kompresinya bagus. Ini masih belum mapan ya lur. Kalau udah mapan bisa 30 atau 30 lebih. Wah. Ini kompresi nomor 2. Dan ini ada di angka 29,5. Selanjutnya yang terakhir nomor 1. Dan ini nomor 1. Oke, ada di angka 29. Jadi kompresinya udah naik sekitar dari 22 sampai 9, sekitar 7, 6 bar. Jadi udah berhasil ya lur. Ini untuk ring kompresinya udah mapan, udah dipakai, bisa 30 atau 31 untuk kompresinya. Oke, jadi udah berhasil, tinggal kita kasih tahu untuk pemiliknya dan tinggal kita bersihkan, kita masukkan ke mesinnya. Oke lor, untuk kijang dieselnya udah hidup ya lor, udah kita pasang mesinnya tapi belum kita rapikan. Udah kita hidupkan,
suaranya halus standar karena ini setelannya masih 0. Untuk setelan Bossbom saya buat 0 dan masih banyak yang belum kita rapikan. Dan ini kita kasih termometer digital biar double ya di dalam nanti. Yang ini digital, yang di dalam orsinilnya. Jadi kita bisa mantau untuk suhu dikala ada kendala di temperatur mesin. Jadi ada dua yang bisa kita pantau. Ini yang digital. Ini 83 derajat, tapi untuk termostatnya kita kemarin dapat 82 derajat. Ini udah 82 derajat, udah turun. Jadi normal ya lor, karena ini mesinnya baru turun. Biasanya itu panasnya minta ampun, tapi ini udah normal. Kalau ini sih emang buat jaga-jaga aja biar mantau. Ini untuk temperatur kerja dan ini untuk pengisian normal atau tidak. Ini masih belum kita rapikan, nanti ini kita taruh di dashboard. Ini cuma tes dan masih banyak yang belum kita rapikan untuk yang kecil-kecilnya. Dan ini adalah suaranya. Suaranya udah halus. Nah, ini adalah suaranya. Jadi suaranya itu kita buat standar. Kalau masalah untuk nanti gampang, kalau udah mesinnya udah mapan semua baru kita setel agak kering. Ini kita buat standar dulu. Kita lihat di dalam sepedonya. Menunjukkan angka jam setengah 12 ya lor, nggak sampai tepat jam 12. Jadi normal untuk standarnya. Kadang kan kalau kijang itu terlalu sensitif atau gimana, jadi yang bikin deg-degan atau yang gimana bagi yang belum mengerti. Jadi kita kasih untuk termometer yang digital untuk pengukuran 2 kali, maksudnya untuk 2 ukuran biar bisa ngontrol. Suara dari dalam senyap ya lor. Oke, kita perapian dulu ya lor. Oke lor, untuk kijang diesel LGX nya udah selesai. Kita turunkan mesin. Yang kita servis itu kaki-kaki, untuk rem belakang, kardan, terus tatakan per di sini, fiber, ganti karet per, terus transmisinya itu ganti bearing. Untuk mesinnya udah kita turunkan total dan komplit lah, dan kita kasih double untuk pengukuran temperatur suhunya. Dan suaranya udah normal, udah enak didengar, nggak terlalu kasar. Soalnya saya pakai setelan standar atau 0. Kita coba untuk hidupkan. Oke, kita coba hidupkan karena ini masih pagi, jadi temperaturnya masih dingin. Ini ya lor, ini kita kasih temperatur digital dan juga voltmeter digital, dan ini suhunya masih 25 derajat. Kemarin itu saya coba di
jam siang lah, jam 12 itu mentok. Untuk macet itu 87 88. Kemudian kita AC itu juga kita AC, terus berhenti itu kita hidupkan terus pakai AC sampai 98 derajat Celcius. Dan di temperatur sini itu pas di garis di logo ini lurus gini 98. Tapi dibuat jalan bentar gitu udah turun dan standarnya kalau jalan itu 81 sampai 84 85 gitu. Tapi belum kita coba untuk tinggi, maksudnya untuk naik tanjakan tinggi. Kita hidupkan dulu. Untuk pengisian biasanya kalau diganti pakai IC itu harus minta digas dulu untuk matinya. Kalau digas dikit gitu mati ya lur. Dan perlu diketahui untuk Kijang ini sistem pemanasnya itu cepat, dia 11 volt kalau nggak 10, berapa volt untuk pemanasnya. Jadi sistem pemanasnya itu beda dengan mobil lain. Biasanya mobil lain itu dikontak nunggu berapa detik langsung starter, tapi kalau Kijang itu bareng dia dengan starter. Jadi pas waktu kita starter dia langsung manasin, tapi pemanasnya itu cepat sehingga langsung cepat merah, langsung cegreng gitu. Beda dengan mobil yang lain. Ini suhunya udah naik 27 derajat. Kalau suaranya sendiri masih saya bikin 0. Suaranya itu standar, nggak terlalu kemelitik atau kasar. Soalnya masih standar. Kita pakai itu, kita standarkan semua. Dan suaranya senyap dari dalam. Ini nanti temperatur suhunya normal kalau diam gini 80, 81 atau 82 derajat. Biasanya segitu karena termostatnya ini yang 82 derajat. Kita lihat dulu di kap mesinnya. Dan ini adalah penampakan dari mesinnya. Udah kita bersihkan, udah kita cuci, udah kering semua, nggak ada bocoran-bocoran. Dan di sini ini adalah temperaturnya, saya taruh di sini temperatur untuk digitalnya. Jadi pengukurannya lebih pas, ikut yang orisinilnya di sini. Dan ini adalah temperatur digital. Suaranya saya bikin standar ya lur, biar kelihatan nggak terlalu kasar untuk suaranya. Aman untuk oli dan semuanya karena baru turun mesin. Suaranya udah normal menurut saya, udah siap tancap. Dan kita nanti serah terima karena akan diambil untuk hari ini mobilnya dan terima gaji. Kalau temperaturnya sekarang udah mencapai berapa ya? Kita lihat dulu. Masih 45 derajat. Tapi di speedonya masih belum dia, cuma ngangkat dikit. Nanti kalau udah 60 70 naik 1/4 3/4. Kalau udah 82 ada di angka jam 11 atau setengah 12 itu udah suhu normal. Tapi kalau udah panas itu mentok naik di lurus tengah, jadi itu suhu normalnya. Tapi kalau ada overheat ya bisa mentok sampai garis merah. Oke ya lur,
Cukup segitu dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Farid Putra Motor. Jangan lupa, dan untuk pertanyaan, kritikan dan saran silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.